Bab 306, Menelan Pil Pembuka Surga. Setiap 3 tahun sekali tidak menjadi masalah. Leluhur Qian berseru kegirangan. Dia terlalu bersemangat saat ini. Dia telah menyimpulkan model itu dalam pikirannya, dan itu benar-benar bisa dilakukan. Itu hebat. Dan yang kedua adalah tentang jarak distribusi rune spiral. Saat Lin Ming berbicara dengan percaya diri, mata leluhur Qian menjadi semakin cerah. Segala sesuatu yang dikatakan Lin Ming adalah hal-hal yang berkaitan dengan formasi susunan kuno. Dia tidak membayangkan bahwa Lin Ming tidak hanya akan dapat melihat kekurangan dalam formasi susunannya, tapi dia juga akan dapat memberinya wawasan tentang solusi yang mungkin. Menemukan kekurangan dan memberikan solusi terhadap kekurangan tersebut adalah dua konsep yang sangat berbeda. Misalnya, ada beberapa kekurangan yang bisa dilihat oleh leluhur Qian, tetapi tidak bisa diselesaikan. Sulit membayangkan bahwa seorang anak berusia 16 tahun telah memahami formasi susunan kuno yang sangat menantang dan sulit hingga tingkat tertentu. Saya juga harus berhati-hati dengan sudut dan jarak antara 36 rune spiral. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa sudut penghubung akan memiliki efek halus pada energi asal api. Mata leluhur Qian membelalak seolah sebuah pemikiran besar tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sudah melihat ke pelat susunan persegi, mulai membayangkan skenario di kepalanya. Benar, itu benar-benar memiliki efek halus pada medan gaya energi asal. Jika digunakan dengan baik, bahkan dapat bertindak sebagai pembatas alami terhadap energi asal api. Ide yang sangat inovatif. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam susunan yang begitu rumit dan luas, sangat sulit untuk menemukannya. Leluhur Qian sangat bersemangat sehingga dia bisa menari dengan gembira kapan saja. Dia terus-menerus berlatih skenario dan terus-menerus menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Lin Ming. Lin Ming langsung dapat berbicara tentang beberapa pertanyaan, tetapi beberapa pertanyaan harus dia pikirkan sejak lama. Percakapan antara keduanya menjadi semakin menyenangkan dan spekulatif, dan Mu Qianyu hanya bisa menyaksikan dengan takjub dari samping. Dia menyaksikan anak laki-laki dan laki-laki tua itu berbicara dengan riang selama lebih dari 1 jam hingga matahari mulai terbenam, dan mereka masih tidak berhenti. Kata-kata dan frasa keluar dari mulut mereka yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya, tetapi dia merasa bahwa kata-kata itu sangat kompleks dan sangat mendalam. Saat mereka berbincang, leluhur Qian mempunyai penampilan yang sangat eksentrik. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia tertawa, terkadang dia tiba-tiba tercerahkan, terkadang dia menepuk pahanya karena bahagia, dan terkadang dia menamparkan keningnya sendiri sambil berkata, kenapa aku tidak memikirkan hal ini lebih awal. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dengan gerakan dan ekspresi wajah yang berlebihan, dia seperti anak yang sangat tua dan tampak gila. Melihat keduanya mungkin akan mengobrol sepanjang malam, Mu Qianyu tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri, menyeduh sepoci teh, lalu mengisi 2 cangkir sampai penuh dan membawakannya. Saat ini, keduanya secara spontan mengambil cangkir teh untuk diminum, seolah tenggorokan mereka sudah lama kering. Melihat keduanya minum teh dengan penampilan alami, Mu Qianyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang suci Pulau Phoenix suci yang bermartabat dan suci sebenarnya telah menjadi pelayan muda selama sehari. Dia tidak bisa ikut campur dalam percakapan mereka dengan cara apapun, dan hanya bisa bertanggung jawab untuk menuangkan teh. Yang benar adalah bahwa Lin Ming juga mendapatkan banyak manfaat dari percakapan dengan leluhur Qian ini. Dalam ingatan penatua tertinggi alam para dewa, ada banyak aspek yang tidak sesuai dengan benua tumpahan langit. Misalnya, ada beberapa bahan formasi susunan yang hanya ditemukan di alam para dewa, dan dia perlu mencari penggantinya di benua tumpahan langit. Selain itu, karena budidayanya yang terbatas, ada banyak simbol arai yang tidak dapat ia kendalikan. Ini semua informasi yang diperoleh leluhur Qian setelah periode eksperimen dan pengalaman yang panjang, katanya kepada Lin Ming tanpa keberatan apapun. Lin Ming diam-diam mengingat semua itu. Meskipun kekuatannya saat ini tidak cukup, pada suatu saat di masa depan, itu akan berguna ketika dia ingin menyusun formasi susunan. Selama percakapan, rasa hormat dan kekaguman leluhur Qian terhadap Tuan Lin Ming meningkat setiap menitnya. Hanya dengan mendengar nama-nama material yang tidak dapat dicapai dan simbol susunan yang hampir mustahil yang bahkan dia tidak dapat kendalikan, kekuatan dan luasnya pengetahuan dari master ini dapat dilihat. Sungguh, pengetahuan tidak terbatas. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, selalu ada seseorang di atas. Leluhur Qian menghela nafas saat dia merasakan ini sekali lagi. Setelah 1 jam berlalu, wajah leluhur Qian menjadi merah padam. Dia menarik Lin Ming dan berkata, keponakan Lin, ini adalah pembicaraan hebat yang pernah saya lakukan dengan Anda. Ini cukup bagiku untuk menyelamatkan 30 tahun lagi dalam pengasingan. Pernyataan ini tidak terlalu berlebihan. Hal-hal yang dibicarakan Lin Ming, leluhur Qian mungkin tidak akan mendapatkan hasil seperti itu bahkan jika dia bermeditasi selama 30 tahun. Obrolan dengan senior ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Ketika Lin Ming mendengar gelar, keponakan Lin, dia pikir itu cukup aneh. Tapi leluhur Qian menganggapnya sebagai murid Divine Phoenix Island, dan menyebutnya sebagai keponakan yang baik adalah hal yang bisa dimengerti. Haha, jangan menyanjung orang tua ini. Kami sedang membicarakan Anda di sini. Setelah mendengarkan Anda, saya memperoleh terlalu banyak wawasan. Saya harus merenungkannya dan meningkatkan formasi susunan api 8 trigram saya. Keponakan Lin, penyempurnaan tombakmu harus menunggu sampai aku memperbaiki formasi susunannya.
Dengan efek penyempurnaan baru dari formasi susunan api, saya bahkan akan dapat memurnikan komet ungu sampai tingkat tertentu. Suara leluhur Qi Yan dipenuhi kegembiraan. Setelah meningkatkan kekuatan formasi susunan api 8 trigram, dia akan selangkah lebih dekat ke tujuan akhir hidupnya untuk menyempurnakan harta karun tingkat surga. Kalau begitu, keponakan Lin, bayi perempuan keluargamu, kamu bisa tinggal di rumah lelaki tua ini. Orang tua ini akan memberimu tempat terbaik untuk bercocok tanam. Energi asal api sangat kaya di sini, dan benar-benar lebih unggul daripada budidaya di Divine Phoenix Island. Jika kamu berkultivasi di sini, kamu dapat menyerap energi asal api sebanyak yang kamu mau. Saat Mu Qianyu mendengar kata-kata leluhur Qi Yan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Entah bagaimana, Lin Ming berhasil menjadi keponakan Lin yang terhormat, sementara dia tetap menjadi bayi perempuan keluargamu. Benar-benar ada banyak kejadian tak terduga yang terjadi setelah mengunjungi lelaki tua kuki ini. Itu di sini. Leluhur Qi Yan membuka pintu kayu tebal dan berat yang diukir dengan formasi susunan penyegel. Dia menunjuk ke altar merah di sisi jauh, memberitahu Lin Ming dan Mu Qianyu untuk mengikutinya ke sana. Saat pintu terbuka, Lin Ming merasakan gelombang energi asal langit dan bumi mengalir di atasnya. Energi asal api begitu kental dan murni hingga hampir mencapai titik substansialisasi. Jika seseorang berlatih di sini, kultivasi mereka akan berjalan dengan sangat cepat. Altar batu yang terbuat dari biji api kekerasan, menekan urat roh api di tanah, gumam Mu Qianyu. Memang benar, tempat ini berada satu tingkat di atas dibandingkan dengan budidaya di Divine Phoenix Island. Melihat keterkejutan Mu Qianyu, leluhur Qi Yan juga memasang ekspresi puas. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kultivasinya sendiri, dan disinilah dia biasanya berkultivasi. Alasan dia memilih rumah gua di pegunungan tak berpenghuni ini adalah untuk meletakkan formasi susunan api 8 trigram di sini, tetapi juga untuk mengolah di lokasi yang berharga ini. Ini adalah pusat urat roh api di pegunungan. Energi asal-usul surga bumi di sini sangat kental hingga terwujud. Selain itu, dia juga menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk dengan hati-hati menyusun formasi susunan pengumpulan roh kuno. Ini jelas merupakan tanah suci budidaya yang dirindukan oleh semua seniman bela diri dengan atribut api. Apakah itu meningkatkan formasi susunan api 8 trigram atau menempa tombak, tidak ada satupun yang bisa dilakukan dalam sehari. Anda dapat berkultivasi di sini untuk saat ini, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Dengan itu, leluhur Qi Yan dengan tidak sabar pergi, dia tidak sabar untuk merenungkan formasi susunannya. Pintu kayu terbanting hingga tertutup, dan formasi susunan penyegelan di pintu mulai bersinar. Semua energi asal api sepenuhnya terkandung di dalam ruangan. Mu Qianyu melihat sekeliling ruangan. Tidak hanya ada altar batu budidaya, tetapi juga ada kebutuhan sehari-hari dan barang lainnya. Bahkan ada kamar tidur di satu sisi. Tentu saja hanya ada satu tempat tidur. Tapi ini tidak masalah bagi Mu Qianyu. Bagi mereka yang setingkat dengannya, mengganti tidur dengan mediasi adalah hal yang sederhana dan juga merupakan ide yang bagus. Bukan hanya itu, tapi dia tidak terbiasa menggunakan tempat tidur orang lain. Lin Ming, saya memperkirakan bahwa waktu yang dibutuhkan leluhur Qi Yan untuk menyempurnakan formasi susunan dan juga menyelesaikan pemurnian tombak akan setidaknya 1 atau 2 bulan. Selama waktu ini, Anda harus mempelajari beberapa metode budidaya api Divine Phoenix Island dengan saya, bagaimana dengan itu? Setelah Mu Qianyu melihat sekeliling, dia berbalik ke Lin Ming dan tersenyum. Meskipun master di belakang Lin Ming mungkin adalah kaisar yang tak tertandingi, dia tidak berharap bahwa dia akan menjalin hubungan apapun dengan orang itu melalui Lin Ming. Lagi pula, keberadaan seperti itu terlalu jauh untuk orang seperti dia. Lin Ming ragu-ragu dan berkata, Nona Mu, saya berencana menelan pil pembuka surga terlebih dahulu. Mu Qianyu terkejut, dia berkata, kamu ingin mengambilnya sekarang. Menurutku ini terlalu dini bagimu. Pil pembuka surga mungkin merupakan obat kelas atas, tetapi makan terlalu banyak akan memengaruhi fondasi Anda, dan Anda juga perlu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Mungkin lebih baik jika Anda menginginkannya sampai Anda dapat mengatasi hambatan Haltian sebelum Anda meminum pil pembuka surga. Mu Qianyu berkata dengan ringan. Tentu saja dia tidak berpikir bahwa akan ada pemborosan di Lin Ming yang meminum pil pembuka surga selama periode kondensasi denyut nadi. Tidak, aku sudah memikirkannya, aku akan mengambilnya sekarang. Saat Lin Ming berkultivasi dalam beberapa hari terakhir, dia mulai secara bertahap menyadari betapa jauhnya batas tempering Maro. Mungkin saja tidak akan ada banyak efek bahkan jika dia meminum beberapa pil pembuka surga, apalagi tidak ada perubahan negatif pada fondasinya. Apa yang ingin dia ketahui adalah, seberapa besar efek yang dimiliki oleh pil pembuka surga biasa. Berapa banyak pil pembuka surga yang dia perlukan untuk menyelesaikan tempering Maro sepenuhnya. Mu Qianyu tidak mencoba mempengaruhi Lin Ming. Dia sudah terbiasa percaya pada Lin Ming. Tidak peduli betapa mustahilnya Lin Ming mencoba, tampaknya jika dia memutuskan untuk melakukannya, itu tidak akan pernah mustahil, dan dia bahkan akan berhasil. Mu Qianyu berjalan, membelai kembali rambut yang menempel di dahi Lin Ming dan berkata, kalau begitu ambillah. Saya punya beberapa botol bodi spiritual Ichor, dan beberapa obat dasar lainnya. Jika Anda meminumnya dengan pil pembuka surga, efeknya akan jauh lebih baik. Saat Mu Qianyu mengatakan ini, dia membalikkan tangannya, dan 3 botol obat bening muncul di telapak tangannya.
Seseorang harus memperhatikan ketika menelan pil pembuka surga. Ada obat-obatan yang mampu mengarahkan pil pembuka surga dan memungkinkannya menunjukkan kemanjuran yang unggul. Body Spiritual Ichor hanya mampu menghilangkan racun pil sampai tingkat tertentu. Lin Ming menerima botol-botol ini, dan kemudian menenggak isinya semuanya. Setelah itu, dia menelan kristal giok berukuran lengkeng yang indah itu seperti pil pembuka surga. Setelah itu, dia duduk di altar batu sambil bermeditasi. Begitu pil pembuka surga memasuki mulutnya, pil itu meleleh, berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke tubuhnya, mengalir ke seluruh meridiannya. Perasaan sedikit kesemutan menyusul. Sebelum ini, Lin Ming tahu bahwa fungsi utama dari pil pembuka surga adalah untuk mencuci sumsum dan otot, menghilangkan udara kotor haltian dari tubuh. Tentu saja, mencuci sumsum dan otot secara alami merupakan proses yang sangat menyakitkan dan menyiksa. Ketika meridiannya menjadi semakin panas, keempat anggota tubuhnya menjadi sangat dingin. Perasaan panas dan dingin yang bergantian seperti ini sangat tidak nyaman. Ketika khasiat obat melebur ke dalam tubuhnya, fluktuasi energi di dalam meridiannya menjadi semakin ganas dan brutal, menjalar ke seluruh tubuh Lin Ming dan menyebabkan rasa sakit seperti dia ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sebelumnya dia pernah menggunakan obat-obatan yang sangat kuat, dia masih mengatupkan rahangnya erat-erat karena kesakitan, tetesan keringat menetes dari dahinya. Mengurangi sumsum. Pikiran ini bergema terus-menerus di benak Lin Ming. Dia mencengkeram tinjunya, dan dengan kemauan yang hampir obsesif, terus-menerus memaksakan energi obat jauh ke dalam tulangnya, meresap ke dalam sumsumnya. Bab 307, Kekuatan Obat Mencuci Sumsum. Meskipun batas tempering marrow berada di atas periode pulse condensation, seseorang sebenarnya tidak perlu mencapai puncak periode pulse condensation secara perlahan sebelum melakukan terobosan ke tempering marrow. Sebaliknya, untuk mencapai batas tempering marrow, tidak masalah apakah seseorang berada pada periode kondensasi nadi awal atau bahkan pada periode kondensasi nadi akhir. Dengan kata lain, tempering marrow dan pulse condensation adalah milik dua sistem budidaya yang sangat berbeda. Tempering marrow termasuk dalam metode budidaya transformasi tubuh alam dewa. Sedangkan untuk ranah kondensasi denyut nadi, haltian, xiantian, dan inti berputar, semuanya termasuk dalam sistem budidaya pengumpulan esensi. Ketika seorang seniman bela diri beralih dari latihan kekuatan ke latihan daging, ke latihan jeroan, ke mengubah otot, dan akhirnya ke penempaan tulang, esensi sebenarnya dari tubuh seseorang meresap lebih dalam ke dalam, menjadi lebih dan lebih menyeluruh. Setelah itu, setelah esensi sejati menembus sumsum, itulah tempering marrow. Jika tidak, esensi sejati akan membanjiri meridian tubuh, ini disebut periode kondensasi denyut nadi. Setelah kondensasi denyut nadi, esensi sejati akan berkumpul di dalam dantian dengan mengikuti sepanjang meridian, dan seseorang akan memasuki haltian, xiantian. Kemudian, ketika esensi sejati itu menjadi inti di dalam dantian, itu akan menjadi ranah inti berputar. Artinya, batas tempering marrow berjalan paralel dengan periode kondensasi nadi. Tempering marrow meletakkan dasar bagi seseorang untuk memasuki 8 gerbang tersembunyi dalam, ini adalah transformasi tubuh. Tapi, begitu esensi sejati kondensasi nadi menembus meridian dan menyatu ke dalam dantian, ini meletakkan dasar bagi sistem pengumpulan esensi. Namun, mencapai kondensasi nadi itu mudah, sedangkan tempering marrow sangatlah sulit. Itulah mengapa biasanya seseorang akan mencapai periode kondensasi nadi terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan ke batas tempering marrow. Inilah yang sedang dilakukan Lin Ming sekarang. Dia mengikuti metode dan prinsip yang ditemukan dalam bagian tempering marrow dari Chaotic Virtuous Combat Meridian, untuk secara paksa mengontrol kemanjuran obat dan perlahan-lahan menembusnya ke dalam tulang, sedikit demi sedikit. Kekuatan obat dari pil pembuka surga sangatlah buas dan kejam. Jika seorang seniman bela diri biasa mengonsumsi pil pembuka surga, mereka hanya bisa mempermudah jalannya dan perlahan menyempurnakannya. Tetapi jika seseorang melakukan hal yang sama seperti Lin Ming dan mencoba untuk mengikat khasiat obat pil pembuka surga dengan esensi sejati mereka dan memaksanya masuk ke dalam sumsum, itu akan memicu serangan balik yang kuat dari kekuatan obat. Lin Ming merasa seolah-olah darahnya telah digantikan oleh lava yang terbakar, kemanapun perginya, pasti ada rasa sakit yang menusuk tulang. Lin Ming, kamu baik-baik saja. Saat Mu Qianyu menyaksikan penampilan Lin Ming yang sepertinya dia sangat menderita, dia agak khawatir. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mereka bahkan mungkin mati setelah memakan pil pembuka surga. Sejak zaman kuno, ada seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi yang ingin bergegas ke depan, dan setelah menelan pil pembuka surga, mereka akan menderita kematian yang sangat kejam karena mereka tidak dapat sepenuhnya mencerna potensi obat tersebut. Namun, Mu Qianyu tidak khawatir hal ini akan terjadi pada Lin Ming. Bagaimanapun, kekuatan Lin Ming jauh di atas itu. Jika dia ditempatkan di negara kecil, kekuatannya akan setara dengan mendiang seniman bela diri Haltian ke atas. Tapi sekarang melihat penampilan Lin Ming yang sedih, jantung Mu Qianyu berhenti sejenak. Reaksi Lin Ming terlalu kuat, melampaui apa yang dia bayangkan. Dalam menyerap pil pembuka surga, tidak ada gunanya orang lain mencoba membantu. Mu Qianyu hanya bisa mengambil sapu tangan dan menyeka keringat di dahi Lin Ming. Dalam sentuhan ini, Mu Qianyu menemukan bahwa dahi Lin Ming terbakar dengan panas yang mengamuk. Apa yang sedang terjadi? Alis Mu Qianyu berkerut. Apakah ada kecelakaan ketika dia mencoba menyerap khasiat obat pil pembuka surga? Untuk sesaat Mu Qianyu ragu-ragu,
memikirkan apakah dia harus menggunakan budidaya mendalamnya sendiri untuk secara paksa mengeluarkan obat dari tubuh Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming melambaikan tangannya dengan susah payah, mengatupkan giginya dan berkata, aku baik-baik saja. Ketika dia membuka mulutnya, Mu Qianyu melihat giginya berlumuran darah. Bukan karena Lin Ming tidak bisa menahan khasiat obat dari pil pembuka surga, hanya saja memaksa esensi sejati untuk memasuki sumsum itu terlalu sulit. Lin Ming merasa tulangnya adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Dia dengan kaku memaksakan sedikit khasiat obat dari pil pembuka surga sedikit demi sedikit, tetapi setiap saat seolah-olah tulangnya sedang dibor. Pada awalnya, Lin Ming telah terjebak dan berada di tahap puncak penempaan tulang untuk waktu yang lama. Akhirnya, esensi sejatinya meluap secara alami, menghasilkan terobosan sempurna. Tindakan ini meletakkan dasar yang kuat. Tetapi tulang-tulangnya telah mengeras karena penempaan esensi sejati yang berkepanjangan, dan kepadatannya hampir sempurna, tanpa satu cacat pun. Namun semakin kokoh kerangkanya, semakin sulit khasiat obatnya menembus ke dalam tulang. Namun, Lin Ming tidak menyesalinya sedikit pun. Semakin sulit untuk ditembus, tempering marrow akan semakin menyeluruh dan lengkap. Hanya ketika khasiat obat dari pil pembuka surga mengalami pemurnian melalui tulang padat barulah pil tersebut mencapai efek terbaik terhadap tempering marrow. Filosofi Lin Ming adalah, untuk meletakkan pondasi, harus diletakkan selengkap-lengkapnya dan kokohnya. Untuk menembus suatu batas, ia harus melalui terobosan yang sempurna. Setelah 1/4 jam, seluruh tubuh Lin Ming basah oleh keringat. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, di sumsumnya, hanya ada sedikit warna emas yang sulit dilihat. Sumsum seperti sup emas, itulah simbol dari tempering marrow. Namun, Lin Ming bahkan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan, dia hanya merasa sangat tertekan. Ini karena jumlahnya sangat kecil. Dia telah menggunakan 1/5 dari khasiat obat pil pembuka surga, namun dia hanya berhasil menciptakan jejak kecil dari tempering marrow yang hampir tidak terlihat. Jika dia ingin menyelesaikan prosesnya sepenuhnya, dia khawatir dia perlu mengulangi seluruh proses ini 10 atau 20 ribu kali. Mungkinkah untuk menyelesaikan batas tempering marrow sepenuhnya, dia membutuhkan beberapa ribu pil pembuka surga. Bahkan jika Divine Phoenix Island yang kaya dan banyak akal memberinya beberapa ribu pil pembuka surga, dia mungkin akan mati karena mengisi dirinya dengan pil sebanyak itu. Harus diketahui bahwa 7 lembah mendalam hanya membuat antara 20 dan 30 pil pembuka surga setiap 3 tahun. Rata-rata, mereka meminum 8 atau 9 pil pembuka surga setiap tahun. Adapun Divine Phoenix Island, mereka bisa membuat beberapa lusin pil pembuka surga dalam 1 tahun. Dengan kecepatan ini, Divine Phoenix Island masih membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mengumpulkan beberapa ribu pil pembuka surga. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, atau seberapa jeniusnya dia, mustahil bagi Divine Phoenix Island untuk melakukan hal yang sangat sulit baginya dan menyimpan semua pil pembuka surga mereka untuk 100 tahun berikutnya, bertahun-tahun. Tidak hanya itu, bahkan jika Divine Phoenix Island bersedia, Lin Ming tidak akan menunggu. Apakah dia ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya menyelesaikan batas tempering marrow? Berpikir tentang 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao yang terekam dalam, meridian tempur kebajikan caotik, dan gambar kakinya memecahkan bumi, dan tinjunya menghancurkan bintang-bintang, Lin Ming tidak mau membiarkan ini pergi. Bagaimanapun, dia tidak akan menyerah pada batas tempering marrow. Selama dia hanya punya sedikit harapan, dia masih bisa menemukan jalan. Dia akan melakukannya sedikit demi sedikit, perlahan, dan tak terelakkan. Setelah menguatkan tekadnya, Lin Ming mengatupkan giginya dan terus menyerap sisa khasiat pil pembuka surga. Jika Lin Ming menggunakan pil pembuka surga di seluruh tubuhnya, mungkin tidak ada efek apapun dari tempering marrow. Meskipun Lin Ming kaya, dia tidak kaya sampai melahap pil pembuka surga seperti permen. Dia tidak bisa menerima memakan pil pembuka surga yang langka dan berharga dan tidak mendapatkan sedikit pun pertumbuhan dalam kekuatannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming menggunakan teknik yang ditemukan dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian, memutar semua esensi sejati dalam tubuhnya dan memaksakan setiap khasiat obat ke tangan kanannya. Karena tidak ada efek apapun dalam melembutkan seluruh tubuh, maka dia sebaiknya fokus pada melembutkan satu titik saja. Lin Ming memilih tangan kanannya. Entah itu tinju penghancur tulang yang merobek tubuh atau menggunakan tombaknya, tangan kanan adalah bagian yang paling kritis. Pertama dia akan melunakkan tangan kanannya, dan kemudian mempertimbangkan kembali pilihannya. Khasiat obat mengalir ke tangan kanannya seperti air pasang. Di bawah tekanan obat, tangan kanan Lin Ming terasa seperti ada pedang yang dipelintir ke dalamnya. Jika bukan karena banyak transformasi tubuh yang dialami di dalam pagoda bertuah yang membuat tubuhnya sangat kuat, tangannya mungkin sudah meledak berkeping-keping. Kemudian Lin Ming memaksakan khasiat obat ke tangan kanannya, itu benar-benar sulit. Seluruh tangan kanannya menonjol merah seperti sekantung darah, dan urat biru di tangannya berdenyut-denyut seperti cacing tanah besar, menggeliat dengan keras. Lin Ming terjatuh, menekan tangan kanannya ke tubuhnya saat dia nyaris tidak menahan rasa sakit dari khasiat obat yang melemahkan sumsumnya. Butir-butir keringat berjatuhan di rambutnya, mengalir ke tanah. Waktu berlalu dengan lambat, dan akhirnya 1 jam berlalu. Lin Ming akhirnya menyempurnakan sebagian besar pil pembuka surga. Saat ini, dia merasa seperti bayi baru lahir yang lemah. Konsumsi esensi sejatinya terlalu besar. Lin Ming berguling rata di atas altar batu, terengah-engah. Untungnya, lokasi ini unik.
Dengan setiap nafas, sejumlah besar energi asal api memasuki tubuhnya, dengan cepat diserap ke dalam benih dewa sesat dan melembabkan meridian kering Lin Ming. Saat dia melihat tangan kanannya, hanya ada lapisan emas pucat tertipis yang menutupi permukaan sumsum tulang. Meskipun ini jauh dari mencapai batas sumsum seperti sup emas, Lin Ming masih bisa merasakan bahwa bagian kecil dari sumsumnya dipenuhi dengan vitalitas darah yang luar biasa. Hanya sedikit sumsum tanganku yang memiliki sedikit warna emas pucat. Meskipun tidak ada perubahan apapun di lengan bawahku, sepertinya lenganku menjadi jauh lebih merah. Lin Ming sedang berbicara pada dirinya sendiri. Manusia mempunyai dua jenis sumsum, yang pertama adalah sumsum kuning, dan yang kedua adalah sumsum merah. Hanya sumsum merah yang bisa menghasilkan darah. Saat bayi baru lahir, seluruh tubuhnya dipenuhi sumsum merah yang dapat menghasilkan darah. Namun seiring bertambahnya usia, rongga tulang yang menampung sumsum merah secara bertahap terisi lemak, mengubah sumsum merah menjadi sumsum kuning yang tidak dapat lagi memproduksi darah. Semakin tua seseorang maka proporsi sumsum kuningnya akan semakin tinggi sehingga menyebabkan vitalitas darah seseorang menjadi tidak mencukupi. Itulah sebabnya vitalitas darah bayi jauh lebih kuat dan kuat dibandingkan orang tua. Lengan kanan Lin Ming telah berubah menjadi sumsum tulang merah murni. Jika sumsum seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi sumsum tulang merah murni, maka kekuatan vitalitas darah akan jauh lebih kuat, dan apakah itu daya tahan atau ketahanan, semuanya akan jauh lebih hebat. Lin Ming, kamu baik-baik saja. Melihat Lin Ming akhirnya sadar kembali, Mu Qianyu menghela nafas lega, menyerahkan sapu tangannya padanya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki reaksi brutal setelah menelan pil pembuka surga. Aku baik-baik saja. Lin Ming melambaikan tangannya dan mengambil sapu tangan yang diserahkan Mu Qianyu. Dia menemukan bahwa potongan kain yang mengandung aroma surgawi yang samar ini telah menjadi kotor, jelas sekali, ini karena dia. Lin Ming dengan canggung tersenyum, malu. Dia melihat ke bawah dan melihat seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal minyak hitam berminyak. Pil pembuka surga mampu mencuci sumsum dan otot, obat ajaib yang mampu menghilangkan udara kotor hautian. Setelah memakannya, secara alami seseorang akan mengeluarkan kotoran. Lin Ming tidak tahan dengan perasaan lengket saat berbaring di minyak ini. Dia berkata pada Mu Qianyu, aku akan mandi. Silakan. Di belakang gua leluhur Qiyan terdapat kolam dalam yang telah digali. Lin Ming bergegas ke sana dengan langkah panjang, dan ketika dia sampai di sana, dia tidak benar-benar mulai melepas pakaiannya untuk mandi, melainkan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana, dan kemudian mengambil harta langkah manusia tingkat rendah, pedang dari cincin spasialnya. Melihat ujung pedang harta karun yang bersinar, Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih ujung pedang. Dia tidak menggunakan perlindungan esensi sejati apapun tetapi hanya bergantung pada daging telapak tangannya, dengan kuat memasukkan jari-jarinya ke dalam pedang harta karun, menguleni dan memutar. Zi. Dalam keheningan kolam pemandian, yang terdengar hanyalah suara derit logam yang berubah bentuk. Lin Ming merasakan sedikit sakit di tangannya, tapi tangannya sebenarnya tidak terpotong sama sekali oleh ujung pedang. Setelah beberapa napas, pedang harta karun langkah manusia tingkat rendah benar-benar dibengkokkan oleh Lin Ming. Bilahnya telah dipelintir menjadi berantakan. Ini adalah pedang harta karun yang dibuat oleh Huo Gong, dan juga dapat dianggap sebagai salah satu harta karun langkah manusia tingkat rendah. Dengan kata lain, ketangguhan hak Lin Ming sebenarnya telah melampaui harta karun langkah manusia tingkat rendah. Lin Ming pernah bergantung pada penggunaan aliran seperti sutra untuk bertemu pisau telanjang dengan telapak tangan kosong. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa memutar pedang harta karun tanpa perlindungan esensi sejati. Kekuatan dinamis daging tangan kanan Lin Ming telah benar-benar mencapai tingkat tersebut. Jika dia menggunakannya dengan esensi sejatinya, kekuatan pertahanannya akan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak hanya itu, semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat pula kekuatan serangannya. Dengan satu pukulan, dia bisa memecahkan batu. Dapat dikatakan bahwa ketika itu terjadi, tubuh Lin Ming sendiri akan menjadi senjata harta karun. Bab 308, Kronik Ilahi Terlarang Burung Vermilion. Chaotic Virtuous Combat Meridian, telah menyatakan bahwa setelah melalui latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, mengubah otot, dan penempaan tulang dengan memperkuat tubuh dengan esensi sejati, hambatan terbesar setelah itu adalah sumsum manusia. Jika sumsum tidak ditempa maka tidak dapat disetrum dan rentan terhadap cedera. Ini adalah kelemahan terbesar seniman bela diri transformasi tubuh. Tapi setelah penempaan sumsum selesai sepenuhnya, tidak hanya akan menghilangkan kerentanan ini, tapi juga akan meningkatkan perpaduan esensi sejati dan tubuh, di dalam dan di luar, esensi sejati akan menyatu dengan mulus dari segala arah. Hanya ketika hal ini tercapai barulah seseorang dapat mencapai tahap yang paling stabil dan sempurna. Lin Ming berdiri di dekat kolam dalam dan terus memutar, True Primal Chaos Formula, merasakan batas tempering marrow. Setelah perubahan di tangannya, esensi sejati benar-benar menyatu, dan telah mengalami lompatan kualitatif. Chaotic Virtuous Combat Meridian sebenar, tapi saat Lin Ming memikirkan kondisi yang sangat keras yang diperlukan untuk menyelesaikan tempering marrow sepenuhnya, dia merasakan sakit kepala menjalar. Jika keadaan terus seperti ini, dia mungkin harus mencapai ranah inti berputar sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengumpulkan pil yang dia butuhkan untuk menyelesaikan tempering marrow. Meskipun tempering marrow termasuk dalam sistem budidaya yang sama sekali berbeda dari sistem pengumpulan esensi, masih lebih baik untuk menerobos lebih cepat. Setidaknya,
Hasil terbaiknya adalah jika dia bisa melakukannya sebelum berusia 20 tahun. Tapi tidak peduli betapa menantangnya bakat seseorang, mustahil untuk mencapai ranah inti berputar sebelum usia 20 tahun. Setelah itu, masih diperlukan waktu yang tidak diketahui untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Jika dia melewatkan waktu terbaik untuk melunakkan sumsumnya, maka sumsumnya akan menua, dan akan jauh lebih sulit untuk menyelesaikan tempering marau sepenuhnya. Bagaimana dia harus melanjutkan? Lin Ming segera mandi, mengambil satu set pakaian cadangan dari cincin spasialnya, dan kemudian kembali ke ruang budidaya. Mu Qianyu melihat Lin Ming kembali, rambutnya disisir ke belakang dan basah, satu set pakaian bersih baru, dan tampak cukup segar dan gagah. Dia akhirnya menghela nafas lega. Lin Ming, apakah kamu meminum pil pembuka surga untuk mencuci sumsum dan ototmu? Saya pikir Anda melepaskan sejumlah kecil pengotor. Pil pembuka surga memiliki kekuatan yang sangat dominan untuk mencuci sumsum dan otot, terutama bila digunakan oleh seniman bela diri duniawi. Mereka sering mengeluarkan lapisan lumpur abu-abu yang tebal, tapi Lin Ming hanya mengeluarkan sedikit udara Haltian yang kotor. Inilah sebabnya Mu Qianyu bertanya. Aku memakannya. Lin Ming dengan canggung mengangguk. Ketika dia meminum pil pembuka surga, 90% khasiat obatnya telah digunakan olehnya untuk tempering marau, sedikit yang tertinggal ada di meridiannya. Dia tidak menggunakan apapun untuk mencuci sumsum dan ototnya. Mata Mu Qianyu menyapu Lin Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akhirnya memberikan anggukan puas, berkata, saya tidak berpikir budidaya Anda meningkat banyak. Mungkin, khasiat obatnya tersembunyi di suatu tempat di tubuh Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah Anda meminum pil pembuka surga, Anda hanya perlu mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk perlahan-lahan mengeluarkan dan menyerap kekuatan obatnya. Setelah itu, kekuatan Anda harusnya mampu menembus periode kondensasi nadi tengah, atau bahkan mungkin periode kondensasi nadi akhir. Namun jenis budidaya ini tidak berasal dari latihan, jadi sebaiknya Anda juga meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi agar mendapatkan hasil terbaik. Jika Anda memakan pil pembuka surga lagi sebelum mencapai alam Haltian, itu mungkin tidak akan banyak membantu Anda. Itu tidak layak. Aku mengerti. Lin Ming setengah hati tersenyum. Setelah kebohongan seperti itu, dia juga harus menggunakan lebih banyak kebohongan untuk menyembunyikan kebohongan terakhirnya. Di manakah sisa khasiat obat di tubuhnya? Semuanya sudah tersedot dengan bersih. Budidayanya belum meningkat banyak, dan dia masih jauh dari mencapai periode kondensasi nadi tengah. Mu Qianyu memberi isyarat kepada Lin Ming dan berkata, Lin Ming, duduklah di sini, saya ingin menguji kompatibilitas fusi energi asal api Anda. Lin Ming ragu-ragu, lalu mengangguk. Dia duduk bersila di depan Mu Qianyu. Dia tidak tahu apa standar untuk benua tumpahan langit atau tingkat kompatibilitas fusi energi asal api yang dia miliki. Relakskan tubuhmu. Jangan mencoba dengan sengaja mengontrol cara tubuh Anda menyerap energi asal api. Mu Qianyu memegang tangan Lin Ming dan kemudian menutup matanya. Kemudian, Lin Ming merasakan fluktuasi aneh energi asal api di tubuhnya, saat esensi sejati masuk ke dalam dirinya. Dia menyerap esensi sejati, membiarkannya menilai tingkat kompatibilitas fusinya dengan api. Mungkin karena energi asal api di ruangan itu terlalu kaya, tapi ketika Mu Qianyu duduk di altar, dia sedikit berkeringat, mengeluarkan aroma yang sangat menyenangkan dan memikat. Karena Lin Ming sangat dekat dengan Mu Qianyu dan mereka saling berhadapan, dia agak terganggu. Sesaat kemudian, Mu Qianyu membuka matanya, sedikit kekecewaan di wajahnya. Kamu mungkin memiliki kompatibilitas fusi kelas 6 yang lebih rendah. Seorang seniman bela diri yang memiliki tingkat kompatibilitas fusi dengan elemen apapun sudah menantang surga, apalagi Lin Ming yang memiliki atribut ganda. Kompatibilitas fusi energi asal gunturnya jelas lebih tinggi. Tapi Mu Qianyu masih sedikit tidak puas. Metode budidaya Divine Phoenix Island memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kompatibilitas fusi energi asal api. Misalnya, kompatibilitas fusi energi asal api Mu Qianyu adalah kelas 7 unggul yang benar-benar menentang kehendak langit. Kompatibilitas fusi kelas 6 hanyalah standar paling sederhana untuk mempelajari metode budidaya inti. Namun, jika Lin Ming ingin mencapai tingkat tertinggi dari metode budidaya ini, itu mungkin mustahil. Mu Qianyu merasa sangat menyesal. Selain atribut api, Mu Qianyu tidak memiliki banyak kesamaan dengan kekuatan Lin Ming lainnya. Satu-satunya hal yang dapat memperkuat ikatan antara dia dan Lin Ming adalah metode budidaya Divine Phoenix Island. Kelas 6 yang lebih rendah. Lin Ming tidak terkejut. Meskipun benih dewa sesat itu luar biasa, semua kekuatan lain di tubuhnya tidak ada hubungannya dengan atribut api, jadi tentu saja dia tidak akan memiliki kompatibilitas fusi energi asal api yang menentang langit. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika aku mengambil tombak super berharga yang dimurnikan oleh leluhur Qian, dan kemudian pergi ke hutan belantara selatan untuk melenyapkan dukun cacing api. Setelah saya menyerap esensi api abadi, tingkat kompatibilitas fusi apa yang akan dicapai oleh atribut api saya? Fitur terbesar dan paling berbeda yang dimiliki pasukan dewa sesat dibandingkan dengan seniman bela diri normal adalah bahwa ia memiliki kemampuan untuk berevolusi dan tumbuh. Karena Lin Ming telah menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, kompatibilitas fusi energi asal gunturnya benar-benar melampaui kelas 6 yang lebih rendah. Ini adalah kekuatan yang aneh dan sulit dipercaya dari kekuatan dewa sesat. Lin Ming menghela nafas. Kekuatan dewa sesat terlalu kuat.
Tidak mengherankan jika tetua tertinggi dari alam para dewa telah menganggap keterampilan rahasia ini sebagai keterampilan paling berharga yang pernah ia peroleh seumur hidupnya, bahkan di atas Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Tidak hanya itu, meskipun Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, sangatlah langka dan berharga, masih ada beberapa orang yang mengetahuinya di alam para dewa. Namun kekuatan dewa sesat sebenarnya unik, keterampilan rahasia ini diperoleh di beberapa reruntuhan kuno, dan mungkin diciptakan oleh dewa jahat kuno. Ketika penatua tertinggi itu menemukan kekuatan dewa sesat, kekuatan itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, penatua tertinggi dengan hati-hati menyembunyikan keterampilan rahasia ini tanpa membocorkan detail apapun. Hal ini membuatnya semakin berharga. Sayangnya, penatua tertinggi dari alam para dewa belum mampu mempelajari dan meneliti kekuatan dewa sesat secara menyeluruh. Dia hanya mempraktikkannya sampai lapisan ketiga, dan kemudian dia mengikuti Tian Mingzi ke Tanah Suci Bulu Hijau untuk mencuri kubus ajaib kristal ilahi, akhirnya mati dengan jiwanya yang hancur. Sekarang, menemukan informasi baru tentang kekuatan dewa sesat bergantung pada keberuntungan dan kemampuan Lin Ming sendiri. Dia menemukan fakta bahwa itu merespons energi asal atribut guntur dan api, tetapi untuk jenis lainnya seperti tanah, es, kayu, air, atau apapun, dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan berbagai jenis energi asal tersebut. Mu Qianyu memandang Lin Ming lalu ragu-ragu, berkata, Lin Ming, apakah Anda bersedia mempelajari metode budidaya atribut api Divine Phoenix Island? Lin Ming mengangguk, saya ingin mencoba. Metode budidaya Divine Phoenix Island secara alami jauh lebih rendah daripada metode budidaya yang diketahui oleh penatua tertinggi di alam para dewa. Namun, meskipun metode budidaya penatua tertinggi luar biasa, itu tidak cocok untuknya. Paling-paling, hanya ada beberapa metode kultivasi dalam ingatannya, dan dia tidak dapat memilih arah tertentu yang ingin dia tuju. Di masa lalu, Lin Ming ingin mempelajari metode budidaya atribut guntur untuk menutupi kekurangan kecepatannya. Tapi, untuk menemukan manual metode budidaya atribut guntur bermutu tinggi di benua tumpahan langit jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di sisi lain, metode budidaya Divine Phoenix Island sudah dianggap sebagai yang teratas. Lin Ming, esensi sejatimu jauh lebih tebal dan murni dibandingkan dengan seorang seniman bela diri pada tingkat yang sama, dan tubuhmu juga memiliki beberapa tempat khusus di dalamnya. Saya pikir Anda telah mempelajari semacam metode budidaya berkualitas tinggi dari guru Anda. Meskipun saya tidak tahu metode budidaya macam apa itu, saya harus mengatakan bahwa metode budidaya menakjubkan dari Divine Phoenix Island tidak akan kalah dengan metode budidaya atribut api lainnya. Saat ini, Mu Qianyu menghabiskan banyak waktu bersama Lin Ming. Dengan kultivasi dan penglihatannya yang bagus, dia dapat melihat bahwa ada banyak aspek yang tidak biasa tentang tubuh Lin Ming. Namun, dia tidak menanyakan hal ini, karena setiap pembangkit tenaga listrik memiliki rahasia masing-masing yang harus dijaga. Tetapi, karena Anda belum secara resmi bergabung dengan Divine Phoenix Island, hal yang paling bisa saya sampaikan kepada Anda adalah beberapa lapisan pertama. Sebelum saya menyampaikan ini kepada Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan membocorkan metode kultivasi ini. Mu Qianyu memandang Lin Ming dengan ekspresi yang sangat serius dan serius di matanya, setiap suku katanya diucapkan dengan jelas dan keras. Saya bersumpah demi hati seni bela diri, bahwa jika saya tidak memiliki izin Divine Phoenix Island, saya tidak akan membocorkan apapun. Lin Ming bersumpah tanpa ragu-ragu. Setiap sekte memiliki warisan dan warisan masing-masing yang setara dengan sumber kehidupan mereka. Warisan dan warisan ini adalah dasar fundamental bagi setiap sekte. Bagus. Kemudian, metode budidaya ini disebut Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Itu berasal dari klan Phoenix kuno. Sayangnya, metode budidaya ini memiliki kekurangan, jika tidak, bahkan beberapa tanah suci di benua tumpahan langit mungkin menginginkannya. Saat Mu Qianyu berbicara, dia menghela nafas panjang. Klan Phoenix kuno memiliki garis keturunan Phoenix, itu adalah dewa binatang sejati. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Vermilion Bird atau Saint Beast lainnya. Karena mereka telah meninggalkan metode kultivasi, kekuatan menakutkan yang menakutkan dapat dibayangkan. Dua metode budidaya inti utama dari Divine Phoenix Island adalah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Luan Abstract Phantom Code. Lebih dari setengahnya telah hilang, jika tidak, Divine Phoenix Island pasti sudah menjadi tanah suci. Meskipun kedua metode budidaya ini memiliki kekurangan, kekuatannya telah melampaui banyak metode budidaya inti sekte kelas 5. Jika seseorang ingin mempelajari dua rangkaian metode budidaya ini hingga ke batas inti, ia memerlukan garis keturunan Vermilion Bird atau Blue Lian. Jika tidak, sekte kelas 5 sudah lama mengamuk dan menjarah Divine Phoenix Island. Dikatakan bahwa dengan teks rahasia lengkap dari ras Phoenix kuno, jika seseorang mengembangkan manualnya ke alam tertinggi, maka tubuhnya bisa menjadi seperti Phoenix, terlahir kembali melalui nirwana di lautan api, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Saat Mu Qianyu berbicara, Lin Ming terkejut. Tubuh seseorang bisa menjadi seperti Phoenix, terlahir kembali melalui nirwana di lautan api, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika apa yang dikatakan Mu Qianyu tidak berlebihan, maka teks rahasia klan Phoenix kuno ini tidak lebih buruk dari metode budidaya terbaik di alam para dewa, dan mungkin juga terkait dengan kekuatan dewa sesat yang ditinggalkan oleh dewa jahat kuno. Tentu saja,
Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan Blue Luan Abstract Phantom Code, hanyalah sebagian kecil dari teks rahasia klan Phoenix kuno, dan sebagian besar hilang, cacat. Sayangnya, begitulah yang terjadi. Namun, hati Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan dia bertanya, Nonamu mengatakan bahwa untuk mempraktikkan metode budidaya ini hingga batas inti, saya memerlukan garis keturunan Vermilion Bird atau Blue Luan. Apakah itu berarti saya tidak dapat mengembangkan metode ini? Mu Qianyu menghela nafas. Bahkan jika Lin Ming memiliki garis keturunan Vermilion Bird, dia dibatasi oleh kompatibilitas fusi energi asal api, tidak mungkin dia bisa mengolahnya ke tingkat tertinggi. Mu Qianyu berkata, Divine Phoenix Island memiliki teknik rahasia untuk mentransplantasikan sebagian garis keturunan Saint Beast ke dalam dirimu. Namun, jika garis keturunannya terlalu tipis, mempelajari bagian paling inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle saja tidak cukup. Hanya jika, saat Mu Qianyu berbicara, dia tiba-tiba terdiam, wajahnya memancarkan warna malu. Bab 309, Anak Api. Hanya jika apa? Lin Ming bertanya, bingung. Tidak ada apa-apa, lupakan saja. Mu Qianyu dengan canggung berkata sambil menggelengkan kepalanya, ayo mulai. Mu Qianyu mencoba untuk beralih topik, tapi Lin Ming benar-benar bisa melihat rona merah muda samar merayap di belakang telinga Mu Qianyu, menyebabkan dia terkejut. Namun, Mu Qianyu tampaknya enggan menyebutkan apa yang disebut, bagaimana jika. Yang terbaik adalah jika dia tidak mendesaknya tentang topik itu. Ini adalah slip giok yang berisi lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Pertama, lihat metode kultivasinya dan kemudian saya akan membantu Anda memulai. Setelah itu Anda secara resmi dapat mulai berlatih. Mu Qianyu mengeluarkan batu giok berwarna api dari cincin spasialnya. Membuat metode budidaya slip giok adalah tugas yang sangat sulit. Pertama, seseorang harus mencapai tahap kesuksesan besar dari metode kultivasi dan secara pribadi menguasai serta menciptakannya agar dapat berhasil. Fakta bahwa Mu Qianyu bisa membawa-bawa slip giok, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan memeriksanya kapan saja adalah wajar karena statusnya sebagai saintes. Lin Ming menerima slip giok dan memperluas kekuatan jiwanya ke dalamnya. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Ini adalah panduan kuno yang menyatukan metode budidaya dan keterampilan bela diri. Tapi keterampilan rahasia pertama menyebabkan Lin Ming meledak dengan sukacita. Ini adalah teknik mengendalikan api. Benih dewa sesat itu sangat kuat dan memiliki kemampuan menyerap api. Ia bahkan bisa tumbuh kuat dengan berburu flame essence lainnya. Namun, metode untuk memanipulasi api sebenarnya terserah pada Lin Ming untuk menelitinya sendiri. Meskipun Lin Ming memiliki persepsi yang hebat, masih mustahil baginya untuk belajar sendiri cara memanipulasi api. Dengan inspirasi yang didapatnya dari Thunderbolt Devil Fire Bat, Lin Ming mampu menciptakan skillnya sendiri, Thunder Fire Annihilation. Tapi, metode lain dalam mengendalikan api adalah yang paling dangkal dan mendasar, dan sebagian besar menggunakan api dan membakar musuh secara langsung. Tapi slip giok ini sebenarnya berisi banyak metode untuk mengendalikan api. Misalnya, ada metode untuk membuat pelindung api, perisai api, pelindung api, tali api, kompresi api, dan banyak teknik lainnya. Selain mengendalikan api secara langsung, ada juga metode khusus seperti menggunakan api untuk memasang segel pada harta karun, meningkatkan kekuatan harta karun, dan masih banyak keterampilan rahasia lainnya yang sangat menarik bagi Lin Ming. Bagian dari cara mengendalikan api ini sudah cukup untuk membuat hati Lin Ming bergerak hanya dengan memikirkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Sementara Lin Ming memfokuskan waktunya mempelajari slip giok ini, Mu Qianyu duduk bermeditasi di samping dan berlatih. Dia kadang-kadang memiliki perasaan aneh dalam dirinya. Jika seseorang ingin mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, atau Blue Luan Abstract Phantom Code, ke tingkat tertinggi, maka seseorang harus memiliki garis keturunan yang sangat kaya dan murni baik dari Vermilion Bird atau Blue Luan. Namun metode khusus Divine Phoenix Island dalam mentransplantasikan garis keturunan, sebenarnya, hanya mengambil darah dari tubuh Vermilion Bird atau Blue Luan Saint Beast dan kemudian menggunakan keterampilan misterius khusus untuk menyuntikkannya ke tubuh seseorang. Selain itu, darah burung Vermilion atau Luan biru ini sangat encer dan lemah, jauh dari kemurnian yang cukup. Tapi, ada pengecualian. Itu adalah menjalin hubungan intim dengan orang-orang di Divine Phoenix Island yang memiliki garis keturunan Saint Beast terkaya, dan mendapatkan energi primordial yin mereka. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat memperoleh garis keturunan binatang suci yang sangat murni dan kaya serta memperoleh kemampuan untuk mengolah kronik ilahi terlarang burung Vermilion, atau kode hantu abstrak Luan biru, ke tingkat tertinggi. Tapi yang disebut individu dengan garis keturunan Saint Beast terkaya ini sebenarnya adalah Scientist of Divine Phoenix Island. Dengan kata lain, itu adalah Mu Qianyu dan adik perempuannya, Mu Bingyun. Hal ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Divine Phoenix Island akan melakukan apapun untuk menghindari rahasia ini menyebar, karena jika itu terjadi, pasti akan mengundang bencana berdarah pada sekte mereka. Dahulu kala, ada seorang manusia iblis yang menggunakan metode budidaya atribut api. Dia menangkap Scientist of Divine Phoenix Island, dan ingin melanggarnya serta mendapatkan energi primordial yin sehingga dia bisa mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Karena hal ini, bencana menimpa Divine Phoenix Island. Hanya jika, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh Mu Qianyu. Seperti ini,
Keduanya jatuh ke dalam budidaya monoton mereka. Lin Ming tenggelam dalam Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, sementara Mu Qianyu diam-diam bermeditasi, menyerap energi asal api yang kaya. Mu Qianyu memperkirakan bahwa dengan persepsi mengerikan Lin Ming, mungkin diperlukan waktu kurang dari setengah jam untuk benar-benar menghafal dan memahami sebagian kecil dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Sangat disayangkan bahwa kompatibilitas fusi energi asal api Lin Ming adalah kendalanya, tidak ada cara untuk menebusnya tidak peduli seberapa tinggi persepsinya. Kasihan sekali, kuharap dia tidak menyerah pada Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Itu akan menyenangkan, Mu Qianyu tanpa sadar berharap Lin Ming mampu mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle ke tingkat tertinggi. Seperti ini, dia akan benar-benar menjadi murid Divine Phoenix Island. Tapi ini tidak mungkin. Hanya jika memikirkan hal ini, Mu Qianyu otomatis tersipu. Meskipun dia pernah mengalami beberapa pengalaman ambigu dan aneh dengan Lin Ming, di matanya, dia tidak pernah memikirkan Lin Ming seperti itu. Di matanya, Lin Ming masih terlalu muda. Mu Qianyu berusia 27 tahun, dan Lin Ming berusia 16 tahun. Bagi para Master Inti Revolving yang memiliki masa muda yang berkepanjangan, perbedaan 11 tahun bukanlah apa-apa. Tapi untuk Mu Qianyu saat ini, Lin Ming hanyalah seorang anak muda. Tidak hanya itu, Mu Qianyu tidak pernah menyangka akan melibatkan dirinya dalam urusan intim antara pria dan wanita. Mempertahankan tubuh perawannya yang murni dan energi yin primordial juga memberikan manfaat besar bagi kultivasinya sendiri. Mungkin karena ruangannya terlalu panas, atau dia duduk terlalu lama, tapi Mu Qianyu merasa sedikit tidak nyaman. Dia mempersiapkan dirinya untuk pergi dan mandi. Mu Qianyu adalah seorang wanita yang suka menjaga kebersihan, mandi setiap hari sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Dia berbalik untuk melirik Lin Ming, dia benar-benar asyik dengan slip giok. Lalu Mu Qianyu diam-diam pergi. Seniman bela diri tidak bisa mengendalikan api secara langsung, mereka harus menyatukan energi asal api yang dapat mengendalikan api dengan esensi sejati mereka sendiri, dan melalui kombinasi ini mengendalikan api. Saat Lin Ming berpikir keras, dia mengatupkan kedua tangannya dan kemudian perlahan membuka telapak tangannya. Seekor ular api kecil muncul di telapak tangannya. Saat ia memutar esensi sejatinya sesuai dengan metode yang tertulis dalam Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ular api di telapak tangan Lin Ming mulai menjadi lebih ramping, lebih panjang, dan lebih kental. Akhirnya, itu seperti ular di kehidupan nyata. Di bawah kekuatan penekan absolut dari benih dewa sesat, energi asal api yang biasanya buas kini menjadi sangat jinak. Lin Ming mampu menguleni dan memindahkannya seperti bola adonan. Sedikit lagi, Lin Ming terus memutar esensi sejati di tubuhnya. Akhirnya, kedua ular api di telapak tangannya berubah menjadi rantai merah menyala yang saling terhubung. Pada saat berikutnya, apinya menyatu sepenuhnya, dan rantainya tampak semakin kuat. Hampir tidak ada perbedaan antara rantai api ini dan rantai besi panas merah. Saya melakukannya. Lin Ming sangat gembira. Dia menarik tombak lunak mendalam yang berat dari cincin spasialnya, dan kemudian memasang rantai api langsung ke ujung tombak. Tiba-tiba, tombak lunaknya yang berat dan mendalam telah berubah menjadi tombak yang dirantai. Pergi. Lin Ming menggunakan kekuatannya dan melemparkan tombak lembut mendalam berat 1200 jins. Tombak itu terbang seperti anak panah, dan rantainya tiba-tiba mengencang. Peng! Dengan keras, tombak lembut mendalam yang berat menabrak formasi susunan pelindung dinding rumah gua, menyebabkan tirai cahaya berkilauan muncul. Formasi susunan yang telah diletakkan oleh leluhur Qian di rumah guanya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dirusak oleh Lin Ming. Saat ini, Mu Qianyu selesai mandi dan kembali ke kamar. Saat dia berjalan masuk, dia kebetulan melihat dengan mata lebar sendiri rantai menyala di tangan Lin Ming yang tidak berbeda dengan rantai asli. Mata Mu Qianyu membulat sempurna. Jika dia tidak merasakan kayanya energi asal api yang berasal dari rantai merah, dia akan mengira itu adalah rantai yang sebenarnya. Kamu sudah belajar cara membentuk rantai api. Mu Qianyu merasa ini sulit dipercaya. Membuat rantai api jauh lebih sulit daripada membentuk perisai api atau pelindung api. Bahkan Mu Qianyu menghabiskan 1 hari penuh untuk mempelajari cara melakukan ini, tapi Lin Ming benar-benar melakukannya saat dia mandi. Bagaimana ini bisa begitu cepat? Kompatibilitas fusi energi asal api Lin Ming jauh lebih rendah daripada miliknya. Lin Ming mengangguk. Melihat ekspresi terkejut Mu Qianyu, dia berpikir bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan. Namun dia sudah cukup sering melakukan hal semacam ini, jadi menurutnya tidak masalah jika dia melakukannya beberapa kali lagi. Sebenarnya, rantai api hanyalah manifestasi esensi sejati, mirip dengan manifestasi guntur di mana energi itu sendiri terkondensasi menjadi substansi. Lin Ming tahu bahwa kemampuannya untuk dengan mudah mengendalikan energi asal api berasal dari kekuatan luar biasa dari benih dewa sesat. Benih dewa sesat ini bahkan bisa menekan jiwa guntur tingkat bumi seperti guntur ilahi naga banjir ungu, memaksa energi asal api untuk tunduk hanyalah lelucon. Mu Qianyu terdiam. Dia secara pribadi telah menentukan kompatibilitas fusi energi asal api Lin Ming. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan menghadapi banyak kesulitan dan masalah dalam mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, tapi dia tidak membayangkan bahwa hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, Lin Ming sudah bermain-main dengan rantai api. Surga, sungguh monster. Persepsi mengerikan semacam ini tidak bisa dirasionalisasikan melalui akal sehat.
Mu Qianyu hanya bisa menghubungkan kemampuan Lin Ming untuk mengendalikan api dengan persepsinya yang menakutkan. Bagaimanapun juga, teknik mengendalikan api masih merupakan sebuah keterampilan, dan itu akan bergantung pada persepsi seseorang untuk memahaminya. Saat Mu Qianyu memikirkan hal ini, dia menghilangkan keraguan di hatinya. Namun kemudian terjadi serangkaian hal yang menyebabkan mulutnya bergerak-gerak berulang kali. Setengah jam kemudian, api di tangan Lin Ming berubah menjadi perisai merah. Kemudian, setelah setengah jam, baju besi merah delima muncul di sekitar Lin Ming. Kemudian, setelah 1 jam berikutnya, Lin Ming mengubah bola api menjadi serangkaian rune mistis, mencapnya ke tombak lembut mendalam yang berat, mengubah tombak panjang yang awalnya berwarna perak menjadi merah bercahaya. Pada saat ini, Mu Qianyu sudah mati rasa. Dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia keluarkan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Ming mampu memahami formasi susunan kuno pada usia 16 tahun, sampai pada tingkat di mana ia membentuk teori yang bahkan membuat leluhur Kuk Qian yang gila itu menari dengan bahagia. Persepsi Lin Ming adalah sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Dia berpikir bahwa dia akan membiarkan Lin Ming melihat slip giok terlebih dahulu dan kemudian membantu mengarahkannya ke sekte dan memuluskan jalur kultivasi untuknya. Sekarang, sepertinya pikirannya hanyalah lelucon lucu. Namun, yang tidak diketahui Mu Qianyu adalah keajaiban menakjubkan ini baru saja dimulai. 2 hari kemudian, ketika Lin Ming mulai benar-benar berlatih metode budidaya sumber, catatan ilahi terlarang burung vermilion, kecepatan latihannya sekali lagi memperdaya Mu Qianyu. Saat Lin Ming duduk bermeditasi, pusaran energi asal yang tebal sudah mulai berputar di sekelilingnya, dan semua energi asal api yang sangat kaya dan murni di sekitarnya terus dikumpulkan ke dalam pusaran ini. Itu seperti ikan paus raksasa yang menghisap air. Sejumlah energi asal api yang mengerikan mengalir ke tubuh Lin Ming, tanpa sedikit pun bocor keluar. Seolah-olah tubuh Lin Ming adalah jurang maut, begitu masuk, tidak ada yang keluar. Berapa banyak asal api yang ada, berapa banyak yang diserap. Tingkat penyerapan energi asal yang menakutkan ini menyebabkan Mu Qianyu terkejut. Bagaimana kompatibilitas fusi energi asal api Lin Ming hanya menjadi kelas 6 yang sangat rendah. Ada yang tidak beres. Teknik mengendalikan api sebagian bergantung pada persepsi seseorang. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik, maka memiliki kecepatan latihan yang cepat bukanlah hal yang aneh. Namun, untuk mengolah sumber budidaya hanya bergantung pada kecocokan fusi seseorang dengan api. Jika tingkat fusinya tidak cukup tinggi, maka tidak ada gunanya bahkan dengan persepsi yang luar biasa. Tapi kecepatan budidaya Lin Ming saat ini. Mu Qianyu khawatir, kecepatan budidaya Lin Ming melanggar aturan dunia. Itu seperti anak api legendaris yang lahir di dalam abu neraka. Seorang seniman bela diri harus menggunakan esensi sejatinya untuk mengendalikan api, tetapi anak api dapat menekan api itu sendiri hingga tunduk. Bab 310, Tombak Ilahi selesai. Pada saat ini, Lin Ming yang sedang berkultivasi tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Qianyu. Dia juga tidak tahu bahwa kecepatan kultivasinya terlalu berlebihan untuk seseorang yang seharusnya memiliki kompatibilitas fusi energi asal api kelas 6. Lin Ming telah memasuki kondisi niat bela diri yang halus dan menutup keenam indranya, benar-benar tenggelam dalam perasaan bahagia yang datang dengan kultivasi. Chaotic Virtuous Combat Meridian, secara alami merupakan metode budidaya yang luar biasa dengan ribuan manfaat. Namun, itu hanya metode budidaya transformasi tubuh. Di atas tempering Marrow adalah 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang Istana Dao. Sistem budidaya ini tidak dapat digunakan untuk menerobos ke ranah Hautian atau ranah Xiantian. Lin Ming ingin membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang Istana Dao, tapi dia tidak berencana menyerah untuk mencapai ranah Hautian, Xiantian, dan inti berputar. Jadi Lin Ming telah kehilangan sistem pengumpulan esensi budidaya untuk menumbuhkan esensi sejatinya. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, kebetulan mengisi ruang yang hilang ini. Meskipun metode budidaya ini memiliki banyak kekurangan, karena kehadiran benih dewa sesat, semua atribut api energi asal api di sekitar Lin Ming sama jinaknya dengan domba, dengan bebas membiarkan Lin Ming memanipulasinya dengan cara apapun yang dia inginkan. Karena itu, Lin Ming bisa mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dengan setengah usaha dan hasil 2 kali lipat. Ini hanyalah metode budidaya yang disesuaikan dengan kekuatan Lin Ming. Ketika Mu Qianyu pertama kali mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia telah mencapai kondensasi denyut nadi pada usia 15 tahun, Hautian pada usia 17 tahun, Xiantian pada usia 22 tahun, Xiantian Ekstrim pada usia 26 tahun, dan sekarang pada usia 27 tahun, dia sudah setengah langkah menuju ranah inti berputar. Kecepatan budidaya Lin Ming saat ini dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle jauh lebih rendah daripada Mu Qianyu, seseorang yang memiliki kompatibilitas fusi energi asal api kelas 7 yang sangat unggul. Bahkan jika Lin Ming memiliki kecepatan dewa sesat, itu adalah kecepatan yang dia tidak bisa berharap untuk capai. Namun keuntungan terbesar dari benih dewa sesat adalah ia dapat tumbuh. Apa yang akan terjadi setelah dia menyerap Flame Essence lainnya? Jika itu terjadi, kecepatan budidaya Lin Ming akan terus meningkat, dan di masa depan, ia bahkan mungkin melampaui Mu Qianyu. Memikirkan hal ini, Lin Ming semakin haus akan esensi api suku cacing api. Jika hutan belantara selatan tidak begitu jauh, dia mungkin tidak akan menunggu tombak itu dan langsung mengunjungi suku cacing api.
Karena energi asal api yang sangat kaya dan murni, metode budidaya kualitas terbaik, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, selain kesesuaian sempurna dari benih dewa sesat dalam membantunya dengan metode budidaya, kecepatan budidaya Lin Ming akan mampu untuk maju pada 10.000 mil per hari. 10 hari kemudian, budidayanya telah mencapai puncak periode awal kondensasi nadi. Tentu saja, hal ini juga sebagian disebabkan oleh manfaat luar biasa dari pil pembuka surga. Pada hari ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras di luar rumah gua, begitu kuatnya hingga formasi susunan pelindung pun bergetar hebat. Lin Ming dan Mu Qianyu tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka buru-buru berlari keluar dari rumah gua, dan melihat leluhur Qian yang acak-acakan dan berantakan melakukan tarian jigi dengan gembira. Haha, aku berhasil, akhirnya aku berhasil. Melihat leluhur Qian seperti ini, Mu Qianyu menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa seluruh formasi susunan api 8 trigram telah meledak. Haha, keponakan Lin, kamu datang pada waktu yang tepat. Apa pendapatmu tentang formasi susunanku yang hebat sekarang? Leluhur Qian melambai ke belakang. Karena dia terus bekerja siang dan malam selama 10 hari terakhir untuk menyempurnakan formasi susunannya, leluhur Qian dipenuhi jelaga dan tanah, sebagian besar jubahnya terbakar hitam. Dia tampak seperti pertapa tua yang gila. Lin Ming menatap mata leluhur Qian yang bersinar dengan cahaya menyimpang, dan menelan ludah. Dia mengangguk, ini sangat bagus. Sempurna. Haha. Hari ini, tidak, besok, aku akan menempa tombak terbaik untukmu. Pertama, saya harus istirahat malam ini dan menyesuaikan kondisi saya ke bentuk terbaiknya. Pagi selanjutnya, semua bahan ditempatkan di atas altar batu. Ada bambu roh listrik valet yang berumur 10.000 tahun, pohon parasol api suci yang berumur 10.000 tahun, sedikit api kristal yang tertinggal setelah burung Vermilion menjalani nirwana, sepotong logam ilahi komet ungu seukuran telapak tangan, dan sekitar 20 jin, dari batu guntur yang mendalam. Ini adalah bahan utama untuk menempa tombak. Setiap bahan utama ini benar-benar merupakan bahan berkualitas tinggi, bagian apapun cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik inti revolving pun merasa iri. Dengan begitu banyak bahan langka bersama-sama, Mu Qianyu tidak bisa menahan nafas. Ini terlalu mewah, bahkan untuknya. Leluhur Qian melihat begitu banyak bahan berkualitas tinggi dan wajahnya memerah karena gembira. Dengan bahan-bahan ini, selain formasi susunan api 8 trigram yang baru berevolusi, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu menciptakan karya terbaik dalam karir penyulingannya. Dengan pengalaman menciptakan senjata kelas atas, dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menempa harta karun surgawi di masa depan. Leluhur Qian mengikat rambutnya yang berserakan, lalu menyemburkan awan api hijau tua dan ungu. Ketika awan api ini muncul, rasanya seperti udara telah dinyalakan, suhu di sekitarnya melonjak secara dramatis hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Murid Lin Ming mengerut. Api hijau tua dan ungu itu tidak diragukan lagi adalah Flame Essence. Seharusnya itu adalah inti api kehidupan leluhur Qian. Dalam hal betapa hebatnya itu mungkin berada di atas tingkat bumi tingkat menengah. Lin Ming tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana Flame Essence akan berada di atas tingkat bumi tingkat menengah, dia hanya bisa menebak. Pada saat ini, Mu Qianyu membenarkan pemikiran Lin Ming. Dia memandangi api hijau tua dan ungu itu dan berseru memuji, itu adalah 9 api zamrud senyap, esensi api tingkat bumi yang bermutu tinggi. Alasan leluhur Qian bisa berjalan bebas dari hukuman di seluruh wilayah Cakrawala Selatan, sebagian besar, adalah karena inti api tingkat bumi yang bermutu tinggi ini. Silent Nine Emerald Flame melesat keluar, menyatu ke dalam formasi susunan api 8 trigram. Nyala api tiba-tiba berubah menjadi hijau tua dan ungu, suhu meningkat hingga tingkat yang sangat mengerikan. Leluhur Qian pertama kali mengeluarkan bahan tambahan untuk pengecoran tombak. Ini termasuk sejumlah besar agate gold, cold star iron, dan urut gold heavy water. Ini tidak akan digunakan untuk melemparkan tombak, tapi hanya akan memainkan peran pembuka katalis. Emas berumur, besi bintang dingin, serta logam ilahi komet ungu semuanya dilemparkan ke dalam api. Emas berumur dan besi bintang dingin hanya membutuhkan waktu sesaat sebelum melebur menjadi campuran logam cair. Setelah air berat emas tempa dan sejumlah bahan tambahan lainnya dimasukkan ke dalamnya, air itu menjadi kuali logam cair yang mendidih. Kemudian, leluhur Qian mengeluarkan bambu roh listrik valet dan pohon parasol api suci, membenamkannya ke dalam logam cair yang mendidih sehingga kedua kayu spiritual ini dapat menyerap inti logamnya. Sepanjang semua ini, komet ungu masih berada dalam nyala api, tidak bergerak sama sekali. Leluhur Qian terus-menerus memasukkan energi asal ke dalam formasi susunan api 8 trigram. Dengan tambahan energi asal api dari Primal Chaos Heavens, formasi susunan api besar ini terbakar selama lebih dari 4 jam. Komet ungu adalah bahan yang memenuhi syarat untuk menciptakan harta karun tingkat surga. Setelah berada di dalam nyala api untuk waktu yang lama, ia masih tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh sedikitpun. Leluhur Qian mengambil batu esensi sejati bermutu tinggi, dan mulai menyerap energi asal batu esensi sejati, sekaligus mengeluarkan pil ungu dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke dalam api. Saat pil ungu menyatu ke dalam api, pil itu segera berubah menjadi setetes cairan yang menembus ke dalam logam ilahi komet ungu. Dengan suara, cici, komet ungu akhirnya mulai melunak karena pengaruh pil ungu.
Huo, leluhur Qian mengeluarkan palu merah besar dari cincin spasialnya. Dia membanjiri palu ini dengan esensi sejati, dan mulai berulang kali menghancurkan Purple Comet Divine Metal yang telah melunak, dengan gerakan berdebar kencang. Hanya palu merah besar ini yang sudah menjadi harta karun tingkat bumi tingkat menengah. Angin bersiul, api berputar-putar. Leluhur Qian menanggalkan jubahnya, memperlihatkan tubuh bagian atas telanjang yang diikat erat dengan otot padat. Hanya dengan melihat otot ini, tidak mungkin ada orang yang mengira itu adalah tubuh seorang lelaki tua. Dentang, 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 titik. Suara benturan logam dengan logam bergema di seluruh amukan gunung. Bahkan Lin Ming, yang berdiri di dekatnya merasakan darahnya mulai mendidih dan jantungnya berdebar kencang saat dia menyaksikan. Keindahan dan keagungan kekuatan absolut ini sungguh mengejutkan. Memurnikan komet ungu dan menghilangkan kotoran adalah proses yang sulit dan sangat sulit. Sekujur tubuh leluhur Qian dipenuhi keringat, dan bahkan landasan emas berumur di bawah komet ungu pun hancur berkeping-keping. Lin Ming berseru dalam hatinya. Landasan emas berumur ini jelas merupakan sebuah benda yang luar biasa, namun benda itu dihancurkan sedemikian rupa oleh leluhur Qian. Kegigihan komet ungu dan kemampuannya menahan benturan bisa dibayangkan. Setelah seharian semalam, setelah pemukulan yang tak terhitung jumlahnya, bongkahan komet ungu yang semula seukuran telapak tangan akhirnya menjadi cukup kecil, ukurannya pas untuk menempa ujung tombak. Komet ungu berfungsi sebagai inti fondasi ujung tombak, dan kemudian api kristal vermilion berdigiling menjadi bubuk dan digunakan untuk menembus komet ungu. 20 jin batu guntur yang mendalam disempurnakan menjadi esensi paling dasar oleh Silent Nine Emerald Flame, dan kemudian juga dimasukkan ke dalam inti fondasi. Dengan material petir dan api bagian atas terintegrasi ke dalam ujung tombak, pemukulan berlanjut. Palu raksasa yang menabrak komet ungu menjadi semakin sering terjadi. Angin bertiup kencang, dan energi asal api di sekitarnya benar-benar berubah menjadi pusaran besar. Dengan setiap pukulan, percikan api akan keluar, busur listrik yang terang akan bersinar, dan inti fondasi itu secara bertahap dipalu menjadi bentuk ujung tombak yang tipis. Ci. Leluhur Qian menenggelamkan ujung tombaknya ke dalam pemandian raksasa mata air ilahi es Gletser. Mata air es ilahi yang awalnya sangat dingin itu mulai mendidih, mengeluarkan awan uap yang sangat besar. Air suci semacam ini sangat berharga. Penguasa fraksi pemurni pernah menghabiskan harga yang mahal untuk mendapatkan mata air ilahi es Gletser, sehingga putranya Huo Yanluo bisa berendam di dalamnya, dan bergantung pada ini untuk melompati alam dan menyerap inti api langkah manusia tingkat menengah. Sekarang, mata air es ilahi dalam jumlah besar ini sebenarnya digunakan oleh leluhur Qian sebagai bahan pengeras. Setelah quenching selesai, hingga saat ini baru bagian ujung tombaknya yang selesai. Tombak harta karun berkualitas tinggi harus dipalu 9 kali 9 kali dengan total 81 kali. Pertama kali memalu adalah yang terlama. Setelah itu, jumlah waktunya akan dikurangi, namun total waktunya akan selalu berjumlah sekitar 20 hari atau lebih. Selama periode ini, seorang master yang berkuasa harus terus-menerus mengonsumsi kekuatan tingkat tinggi. Terkadang, mereka tidak hanya mengonsumsi esensi sejati mereka, tetapi juga energi kehidupan mereka. Untuk memurnikan harta karun tertinggi, seorang ahli pemurnian perlu mengerahkan seluruh upaya dan jiwanya. Setelah jangka waktu yang lama, ada beberapa ahli pemurnian yang akan membebani hidup mereka secara berlebihan untuk menempa harta karun, dan akhirnya binasa. Oleh karena itu, meminta ahli pemurnian untuk menempa tombak dengan seluruh kemampuannya sangatlah sulit. Jika bukan karena Lin Ming membantu leluhur Qian dengan cara yang hebat, tidak mungkin dia akan membantunya menempa tombak dewa kelas atas. Waktu perlahan berlalu, hari demi hari. Setiap hari, Lin Ming akan datang dan melihat leluhur Qian. Namun selain itu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Pada titik ini, budidayanya perlahan-lahan mencapai periode kondensasi nadi tengah. Akhirnya pada hari ke-20, ujung tombak dan batang tombak menyatu menjadi satu kesatuan yang sempurna. Batang tombak yang panjang itu panjangnya 10 kaki. Tulangnya terbuat dari bambu roh listrik valet, dan permukaannya dijalin dengan sutra pohon dari pohon parasol api suci. Itu fleksibel dan sangat sulit untuk dihancurkan. Setelah batang tombaknya selesai, leluhur Qian mulai berkonsentrasi penuh dalam menggambar formasi susunan pada tombak dewa. Pada saat ini, di langit, guntur menyambar, dan awan api berkumpul. Puncak gunung itu adalah Primal Chaos Heavens. Di atas langit Primal Chaos, 7 elemen energi asal yaitu logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin berada dalam keadaan bebas, buas, brutal, dan aktif. Pada saat ini, energi asal atribut guntur dan atribut api tampaknya ditarik oleh suatu hukum yang tidak diketahui, berkumpul bersama. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Primal Chaos Heavens terkoyak seolah-olah itu adalah hasil karya tangan dewa, dan pilar api dan guntur yang sangat besar ditembakkan, membombardir tombak dewa. Leluhur Qian benar-benar fokus pada pekerjaannya, dan kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Dia terbatuk-batuk saat seluruh tubuhnya dililit petir dan api ungu, dan dia terjatuh dari altar batu. Senior Qian, Lin Ming terkejut, dia dengan cepat berlari ke depan. Namun pada saat ini, leluhur Qian, yang seluruh tubuhnya terbakar hitam, mulai tertawa terbahak-bahak, gigi putih mutiara dari senyum lebarnya kontras dengan penampilannya yang menghitam. Surga bantu aku, surga bantu aku, senjata ilahi telah lahir, menghasilkan api kembar dan kesengsaraan guntur dari surga.
Ini adalah karya terbaik orang tua ini sejauh ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.